Halo teman-teman PSView, apa kabarnya? Saya masih berharap teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan selalu menjaga kesehatan ya. Hari ini saya mau membahas mengenai ATEM Mini Pro. ATEM Mini Pro nih, kebetulan saya memiliki ATEM Mini Pro. Ya. Kalau teman-teman lihat nih, tertulis ATEM Mini Pro. ATEM Mini Pro adalah sebuah perangkat kamera switcher ya, yang dikeluarkan oleh Blackmagic. Blackmagic adalah sebuah perusahaan yang memproduksi alat-alat broadcast. Dan ini sudah cukup lama ya, perusahaan Blackmagic ini. Nah, dia mengeluarkan switcher kamera dengan seri ATEM. Ya, banyak serinya. Ada ATEM Mini, ATEM Mini Pro, ATEM Mini ISO, Extreme, dan yang paling tertinggi kalau nggak salah ATEM Advance ya. ATEM Advance itu. Nah, untuk ATEM Mini Pro ini inputnya HDMI. Ada inputnya HDMI. Kalau teman-teman perhatikan ya. Di sini inputnya HDMI. Ada 4 HDMI input, ada 1 HDMI out, ada USB Type-C, Ethernet port, dan 2 audio input. Ya, jadi kalau teman-teman menggunakan ATEM Mini Pro, ini saya membahasnya ATEM Mini Pro ya. Untuk berbeda tipe, inputnya pun berbeda, outputnya berbeda ya. Ada yang HDMI, ada yang SDI. Kembali lagi ke ATEM Mini Pro ini memiliki 4 input. Lalu HDMI outnya ada 1 ya. Nah, ada 1 teman-teman bisa gunakan untuk mengirim ke capture card atau untuk memonitoring kamera sebagai multi-view ya. Nah, USB Type-C-nya ini bisa teman-teman gunakan untuk kalau teman-teman nggak mau menggunakan HDMI out ya, misalkan teman-teman menggunakan HDMI out-nya untuk multi-view, maka teman-teman bisa menggunakan USB-C-nya untuk mengirimkan output kamera ATEM ke software streaming teman-teman, OBS ataupun vMix ya. Atau teman-teman bisa pilih untuk menggunakan sebagai recording. Nah, dia juga bisa record melalui USB Type-C. Nah, begitu juga ataupun ya tambahannya juga untuk bisa setting ya melalui USB Type-C-nya. Jadi dia ada aplikasi ya ATEM Mini Software Controller. Kalau teman-teman lihat ini softwarenya, ya ini bisa teman-teman hubungkan ya. Ini bisa teman-teman hubungkan melalui USB Type-C ya untuk setting, ataupun teman-teman mau mengontrolnya nggak pakai hardware-nya tapi pakai software ini bisa menggunakan USB Type-C ataupun port Ethernet ya. Port Ethernet. Karena di sini tersedia port Ethernet ya. Port Ethernet ini bisa digunakan untuk mengontrol. Jadi teman-teman pastikan ATEM software mini ini, pastikan ATEM mini teman-teman terhubung ke jaringan yang sama pada jaringan komputer teman-teman supaya bisa dikoneksikan dan bisa disetting melalui Ethernet ataupun bisa digunakan untuk streaming ya. Teman-teman bisa langsung streaming dari ATEM Mini gitu ya. Nah, ada suatu hal yang menarik yang mau saya bahas adalah mungkin teman-teman sudah menggunakan ATEM Mini tapi belum mengupdate-nya ya. Nah,
ada update baru dari ATM Mini yang membuat saya mau membuat konten ini karena buat saya menarik ya. Pertama kita masuk dulu ke ATM Mini Blackmagic Design ATM Mini Pro. Oke, teman-teman pilih support. Nah, di support ini banyak produk-produk Blackmagic ya. Ini produk Blackmagic banyak. Di sini nanti tertera updatean-updateannya nih. Ya, di sini. Nah, supaya nggak scroll terlalu banyak, kita pilih ATM. Nah, terbaru itu adalah baru nih, 26 September 2024. Ya. 9.6.2. Tapi ya, yang saya mau bahas adalah ATM switcher softwarenya yang versi 9.5 yang dikeluarkan 7 Juli 2024. Ini kalau teman-teman baca ya, yang terbaru dari ATM software 9.5 itu apa? Ya kan? Nih, fitur yang barunya ini bisa digunakan pada model ATM Mini Pro, Pro ISO, Extreme, SDI Pro, dan banyak lagi. Ya, nih yang menarik nih yang mau saya coba bahas ya. Beberapa aja ya, saya nggak bahas semua. Hanya buat saya menarik, saya akan coba bahas, yaitu SRT Stream Support. Lalu webcam output USB router, borderless multi-view ya, dan beberapa lagi. Kalau teman-teman tertarik boleh download ya, klik. Kalau mau diisi boleh, kalau enggak tinggal klik download only ya. Klik. Kebetulan saya sudah download ya. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah teman-teman kalau sudah menginstal software ATM Mini Pro sebelumnya ya, sebaiknya di uninstall dulu. Nanti biasanya minta restart, baru teman-teman install versi 9.5 atau mau 9.62 pun nggak ada masalah, karena biasanya versi terbaru itu mengikuti updatean yang terakhir diupdate ya, gitu. Oke, saya kebetulan punya ATM Mini Pro ini softwarenya versi 9.4 ya, maka saya harus uninstall dulu nih. Uninstall dulu. Teman-teman bisa masuk ke apps, install apps kalau pakai Windows 11 ya. Kalau pakai Windows 10 bisa langsung ke control panel. Atau biar sama-sama. Nih sebentar. Nih, Blackmagic ATM Switcher. Klik uninstall. Oke, kalau sudah restart, kita selanjutnya harus mengekstrak ya. Ini ya. Ini kebetulan saya downloadnya yang versi 951 ya. Bebas mau 9.5, 951 ataupun 96, 962 sama aja, karena fiturnya akan terikut pada saat teman-teman install. Ini akan saya buat baru ya, ATM Mini 9.5.1, lalu saya ekstrak nih. Nah, kalau udah kita lanjut install ATM Mini. Nah, install seperti biasa.
Oke, kalau sudah, kita coba panggil aplikasinya. Nah, ini proses penting nih yang harus teman-teman perhatikan. Kita panggil Attempt. Ya, usahakan masuk ke Attempt Setup. Jangan ke Attempt Software Control terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada proses update firmware biasanya. Masuk. Tampil ya, ini klik nih. Tuh. Ya. Kembali lagi. Attempt Setup. Ya, kalau sudah terpanggil Attempt Setup, gambar Attempt diklik. Ya. Minta update, kita update. Ya. Dari sisi Attempt pun pada hardware-nya, teman-teman jangan kaget kalau ada proses seperti ini. Ya. Semua lampu mati, hanya satu lampu di pojok kiri atas. Nggak ada masalah. Ya. Ditunggu saja sampai softwarenya selesai. Dan pastikan tidak terjadi putus koneksi kabel USB, apalagi listrik. Ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada proses update software atau firmware ini. Sudah ya, komplit. Kita close. Baru kita panggil nih. Nah, tertulis. Ya. Attempt mininya sudah 5.1. Kalau teman-teman menggunakan kabelan, bisa diatur settingannya dari sini nih. Mode HCP atau statik. Ya. Saya menggunakan koneksinya untuk ke Attempt mininya menggunakan USB dan Ethernet. Jadi salah satu bisa dipilih. Switching model, cut bus ini nih. Maksudnya gimana kalau cut bus? Kalau cut bus, teman-teman perhatikan apabila teman-teman mau mengganti kamera 1, kamera 2, kalau menggunakan cut bus seperti ini. Tuh. Dia diklik langsung masuk ke output atau ke program. Ya, merah tuh. Berbeda kalau program dan preview. Ini saya klik nih. Save. Ke sini. Nah, ini ada nih hijau. Cam 1 warna merah. Berarti pada output program. Cam 2 hijau berarti pada output preview. Mau pindah gimana? Teman-teman bisa menggunakan cut. Berubah ya. Saya klik nih. Cut. Cut. Ya. Gitu. Itu perbedaannya. Tinggal teman-teman pilih mau seperti apa. Oke. Lanjut, kita akan masuk nih, diklik. Diklik yang ini nih, maka akan terpanggil nih softwarenya. Ini dia. Ini. Nah, ada yang menarik dari hal ini yang ingin saya coba berbagi ya. Semoga ini bisa jadi informasi buat teman-teman. Kalau teman-teman masuk ke setting, ini di bawah setting. Ini yang buat saya suka. Fade to black. Ya. Fade to black. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada tombol fade to black. Ya, FTB, fade to black. Jadi kalau dipencet, outputnya akan hitam. Nah, ya. Ini diindikasikan dengan lampu menyala. Dipencet lagi, hilang, berarti kembali ke outputnya. Outputnya kayak berapa ya, itu ditampilkan. Ya. Nah,
pada fitur ini fade to black-nya bisa dimatikan nih, disable fade to black nih. Jadi kalau saya pencet ya, kalau saya pencet di sini, ini nggak berfungsi nih. Nah, ini untuk mencegah nih tangan-tangan yang centengan nih, nggak sengaja kepencet keluar gambarnya hitam, kita bingung loh kok bisa hitam. Nah ini ya, itu yang pertama. Yang kedua yang menarik juga outputnya, ini output HDMI berarti ya kalau pada Blackmagic ATEM Mini Pro ya. Outputnya biasanya kan teman-teman menggunakan untuk multi-view ya. Teman-teman biasa gunakan untuk multi-view. Kalau USB-nya, teman-teman pasti dapatnya program tuh. Ya. Nah, dia ada fitur tambahan nih, webcam out. Teman-teman bisa atur mau dijadikan multi-view, program, atau per view. Oke. Contoh ya. Contoh. Ini adalah gambar dari Blackmagic nih. Yang sebelah kiri. Ya. Kalau saya setting outputnya webcam jadi multi-view, perhatikan. Berubah ya. Ya. Berubah ya teman-teman ya. Kalau saya ubah webcam outnya jadi per view, maka output per view nih. Output dari per view, bukan program. Kalau teman-teman mau program, klik program. Ini baru program. Program. Ya, ini program. Kalau saya klik, dia masuk ke cam 1, keluar cam 1. Gitu ya teman-teman ya. Itu menariknya. Lalu selain itu juga untuk live stream, sekarang sudah ada SRT nih. SRT atau custom URL-nya cukup bisa SRT. Ini menariknya buat saya. Saya akan coba bahas bagaimana caranya. Kalau teman-teman mau menggunakan SRT dari ATEM menggunakan koneksi kabelan untuk ditangkap di vMix. Nah, video berikutnya ya. Kita lanjut lagi untuk settingannya. Ini kita balik ke setting di bawah. Ya. Ini multi view, teman-teman bisa kasih border. Maksudnya border gimana? Oke, sebentar. Saya coba. Ini outputnya multi view. Oke, kita pilih multi view border. Ini saya mau ngasih bordernya bordernya merah, jangan merah, kuning. Oke, perhatikan di sini. Kalau teman-teman perhatikan, kuning ya, garis-garis pembatasnya itu kuning. Saya coba ganti putih, perhatikan. Oke, putih ya, garis pembatas ini putih atau hitam. Saya coba ganti hitam ya, ini jadi nggak kelihatan karena hitam ya. Itu teman bisa ubah sesuai keinginan teman-teman gitu. Itu ya teman-teman ya, buat saya cukup menarik. Jadi seandainya kalau teman-teman mau menampilkan seperti saya tadi, multi view di komputer, teman-teman bisa atur sekarang. Biasanya kan hanya outputnya program ya, teman-teman nggak bisa atur yang lain-lain.
Seperti itu ya teman-teman ya, pembahasan sementara. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan untuk teman-teman yang mau mengupdate ke ATEM switcher ke versi yang terbaru. Jangan lupa di like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Itu aja dari saya, sampai jumpa, sehat selalu.